Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Juli Putra Sinambela, NIM 216 101 140 153. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja di SD Negeri 2 Harian, Kecamatan Onamhunggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Sekarang coba periksa kerapian semua. Periksa kerapiannya. Yang tidak pakai maskernya, jangan buka-buka. Oke, habis semua kan? Hadir, Pak. Hadir kan? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ke depannya juga harus tertib ya. Jangan malas. Cukup? Cukup. Oke, sekarang kita mempelajari tema 2, yaitu apa tema 2? Persatuan dalam perbedaan. Subtema 2? Rukun dalam pembelajaran. Silakan dibuka bukunya. Pembelajaran ketiga. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Ciri tumbuhan. Nah, itu berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini tentang adaptasi tumbuhan. Kemarin kita sudah mempelajari ciri-ciri tumbuhan. Sekarang bagaimana tumbuhan itu beradaptasi. Itu sekarang pelajaran kita. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini nanti kalian bisa membandingkan cara tumbuhan beradaptasi. Membandingkan apa? Dan tujuan selanjutnya nanti kalian bisa menemukan informasi penting dari suatu teks dengan menggunakan aspek kata tanya, kalimat tanya. Menggunakan aspek kalimat tanya. Bapak bentuk berkelompok. Ini kelompok 1 langsung dibentuk. Ini kelompok 4. Oke, bentuk kelompoknya. Nah, seperti baik, kan? Ini Bapak bagikan. Sambil dia masuk ke depan, ada di situ gambar. Ada gambar di situ? Itu ada gambar? Lihat kepadanya ada gambar?
Coba diamati, amati gambarnya, kemudian buat pertanyaan dari gambar yang kamu amati. Buat dua pertanyaan. Setelah kamu buat dua pertanyaan, diskusikan dengan temanmu. Apa jawaban dari pertanyaan yang kamu buat? Coba sekarang kita buat dua pertanyaan sesuai yang kamu amati. Kalau kurang jelas bisa dilihat di depan. Gambar apa itu? Gambar apa itu? Jadi tangku itu ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. Nah, itulah yang kita akan pelajari pada kegiatan hari ini, pada pelajaran hari ini. Nah, sekarang coba diamati, nanti hasil diskusinya dipresentasikan di depan. Tapi sekarang kita mengamati video dulu. Coba amati video ini. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan oleh tumbuhan agar tetap bertahan hidup di tempat habitatnya masing-masing. Berikut ini beberapa contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Selanjutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Bagaimana bentuk adaptasinya? Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daun yang lebar adalah tumbuhan yang menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Juga sebagian getah dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Dari video tadi, apa yang kalian ketahui? Dari yang kalian amati? Apa? Bentuk? Iya, bentuk adaptasi tumbuhan. Ada yang tahu adaptasi? Nah, adaptasi itu kemampuan makhluk hidup. Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Itulah pengertian adaptasi. Nah, berdasarkan habitatnya tadi, tumbuhan itu adaptasinya dibedakan menjadi 5. Apa saja tadi itu? Ada xerofit, ada higrofit, ada higrofit, halofit. Ini bunga lidah buaya. Ini kaktus. Jadi tumbuhan ini beradaptasi atau bisa bertahan hidup di daerah lingkungan atau lingkungan yang kering. Ini dia contohnya. Ini eceng gondok? Iya. Ini tumbuh di mana? Di perairan. Di tumbuhan hidrofit. Tidaklah tumbuhan kaku. Jadi ini bisa bertahan hidup di daerah lembah. Selain daripada ini apa? Ada lumut. Sekarang coba lihat dari videomu. Kerjakan aktivitas kedua. Bandingkanlah cara adaptasi tumbuhan itu. Paham? Oke, coba dikerjakan sekarang. Xerofit adalah tumbuhan basah. Tumbuhan itu semua bentuk air. Tapi kalau tidak kendali bisa itu. Paham kan?
yaitu cara tumbuhan melindungi diri. Cara dirinya ini yang menutup ini juga termasuk caranya untuk melindungi diri. Kemudian yang kedua, memiliki rambut halus. Memiliki rambut halus. Apa saja itu? Bambu, tebu, jagung, terong. Oke. Sekarang coba lihat ada apa lagi? Aktivitas ketiga. Nah, di bagian ini. Ada kan? Tuliskan di sini nama tumbuhannya, kemudian di sini cara adaptasinya, ya. Kemudian yang gambar kedua ini ada 4 juga gambar. Tuliskan nama tumbuhannya di kotak-kotak kecil, kemudian cara melindungi diri. Paham? Paham? Oke, silakan. Nah, siap? Oke, sekarang kita presentasikan hasil diskusinya. Kelompok 4 duluan ke depan. Kita dengarkan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Hasil diskusi kami tentang aktivitas kedua. Serofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contohnya kaktus, konsulta, dan lidah buaya. Serofit adalah tumbuhan yang bertahan hidup dan sudah menyesuaikan diri di perairan. Contoh, deratai, eceng gondok. Itulah hasil Itulah hasil diskusi kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Siapa lagi yang mau cepat? Oke, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami aktivitas 1. Bagaimana ciri-ciri kampung darat? Daunnya panjang, hidup di darat. Hasil diskusi kami aktivitas 2. Serofit. Tumbuhan serofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contohnya lidah buaya dan kaktus. Tumbuhan melindungi diri. Gambar pertama, putri malu. Melindungi dirinya dengan duri jika disentuh darah bekas. Itulah hasil diskusi kami tentang aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Tahu kan? Oke, kembali duduk. Kita barusan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nah, sekarang coba lihat bukumu. Bukumu halaman berapa dia? 22. Halaman 22. Di situ ada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Udah, Pak. Di situ ada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apalagi semalam kita baru merayakan 17 Agustus 45. Oke. Nah, sekarang coba baca. Si Elizabeth baca dulu paragraf pertama. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi
kemerdekaan Indonesia memberi makna sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Oke, sharing paragraf kedua. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu yang berjasa dan mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Ia kemudian mendatangi teks proklamasi. Menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur. Oke, itulah teks proklamasi, itulah bacaannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk menemukan informasi, kita menggunakan kata tanya 6. Berapa? Apa itu? Apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Itulah yang kita gunakan untuk menemukan informasi penting. Nah, itu biasanya disebut sebagai 5W tambah 1. Si Februari ke depan baca dulu pengertian kalimat tanya. Ke depan. Coba baca kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Namun terkadang kalimat tanya juga tidak meluruskan sebuah jawaban, tapi hanya memastikan sesuatu hal. Memastikan sesuatu hal. Itulah pengertian daripada kalimat tanya. Kemudian ciri-ciri kata tanya itu apa? Kata tanya diikuti dengan tanda apa? Tanda tanya siapa juga? Jadi yang kita gunakan apa tadi? Apa? Di mana? Bagaimana? Kapan? Paham? Paham? Oke. Sekarang lihat LKPD-mu. Lihat LKPD-mu. Aktivitas keempat. Aktivitas keempat. Buatlah kalimat tanya. Buatlah kalimat tanya berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Berdasarkan teks yang sudah kita baca. Tadi yang kita baca apa? Apa tadi yang kita baca? Apa yang kita baca? Cuma satu orang yang di sini, maka semangat lagi. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya, yang kita baca tadi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari situ coba buat kalimat tanya menggunakan apa, siapa, mengapa, kapan, apa lagi? Di mana dan bagaimana. Paham? Paham? Kelompok satu paham? Kelompok satu paham? Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Oke, kalau paham sekarang kerjakan LKP ini. Iya, dijawab. Buat kalimat tanya. Diskusikan dengan teman kelompok Anda. Bisa berdiskusi. Siap? Kalau sudah siap, sekarang presentasikan ke depan. Kelompok 3 dulu. Kami dari kelompok 3 akan memperhatikan hasil dari pada aktivitas
4 dan 5. Aktivitas debat. Apa yang dibahas itu? Proklamasi. Mengapa proklamasi di debat Indonesia? Siapa video bahasa Indonesia? Dengan itu yang dilakukan. Dapat kita merayakan hari Indonesia. Bagaimana cara menyampaikan menyempurnakan tulisan tangan dan dibuka? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, siapa lagi kelompok 1? Bisa ke depan? Kelompok 4, kelompok 4. Nah, kelompok 4. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan aktivitas 4. Apa peran Ahmad Suebadi dalam pembuatan teks proklamasi? Peran Ahmad Suebadi mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kemerdekaan Indonesia memberikan makna yang sangat penting? Karena rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat dan berkedaulatan. Siapa yang mengikuti teks proklamasi kemerdekaan? Saya bacakannya dengan lantang di depan masyarakat Indonesia. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Hasil diskusinya sangat bagus ya. Oke, silakan duduk kembali. Dari kegiatan hari ini apa yang sudah kita pelajari? Tentang adaptasi tumbuhan. Apa tadi adaptasi tumbuhan? Adaptasi, pengertian adaptasi tumbuhan. Oke, bagus. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Kemudian berdasarkan habitatnya tadi jenis-jenis tumbuhan dibedakan menjadi berapa? 5. Apa saja itu? Xerophil, Microphil, Halofil, Halofil, Mesofil. Oke, bagus. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana menemukan informasi penting menggunakan kalimat tanya. Nah, kata tanya apa tadi yang digunakan untuk menemukan informasi penting? Apa? Mengapa? Oke, apa, siapa, mengapa, kapan, di mana dan bagaimana. Oke, sekarang karena sudah mengerti, Bapak akan bagikan lembar evaluasi. Silahkan dikerjakan. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, satu-satu ke depan, mulai dari kelompok 1. Kumpulkan ke depan. Satu-satu, jangan berhenti. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Menyenangkannya di mana? Bisa mengetahui adaptasi tumbuhan. Masih adakah yang belum dimengerti tentang kegiatan hari ini? Sudah dimengerti semua? Sudah dimengerti semua? Kalau sudah dimengerti semua, berarti Bapak mau bertanya dulu. Apa tadi adaptasi tumbuhan itu? Oke, bagus. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk bisa
bertahan hidup. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan itu tadi dibedakan menjadi berapa? 5. Apa saja itu? Coba sebutkan dulu, Yuseli. Xerofit, higrofit, higrofit, halofit, mesofit. Mesofit. Oke, bagus. Kemudian apa tadi xerofit? Apa xerofit tadi? Tumbuhan yang hidup atau bisa bertahan hidup di daerah kering. Apa tadi contohnya? Krito. Hah? Pohon kurma, Pohon kurma. Terus? lidah buaya, Lidah buaya. kaktus. Kaku. Oke, baik. Jadi kesimpulannya yang sudah kita pelajari hari ini, tumbuhan melakukan adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk bisa bertahan hidup. Kemudian kita sudah mengetahui atau menemukan informasi berdasarkan kata tanya yang kita gunakan. Kata tanya yang kita gunakan untuk menemukan informasi itu ada siapa, apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Itulah yang kita gunakan untuk menemukan informasi. Nah, pesan moral dari pelajaran kita hari ini, kita harus menjaga tumbuhan. Selain daripada menjaga tumbuhan, kita juga harus merawatnya. Kenapa kita harus menjaga tumbuhan dan merawat tumbuhan itu? Karena kita membutuhkan tumbuhan. Karena tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi manusia, bagi makhluk hidup lain. Apa manfaatnya? Sumber makanan dan juga sebagai memberi oksigen yang kita hidup. Jadi untuk itu jangan pasrah, jangan kamu rusak apa? Tumbuhan. Kita harus merawatnya. Jangan dirusak. Dan juga lingkungannya tidak dirusak. Bisa? Anak-anak bisa melakukannya itu? Kemudian kita mempelajari informasi penting. Apa pesan yang kita dapat dari sana? Nah, pesan yang kita dapat dari sana tujuannya itu supaya kita tidak bagaimana ya, menyampaikan informasi itu harus hati-hati. Menyampaikan informasi itu harus hati-hati. Informasi yang kita sampaikan itu harus benar. Harus benar. Harus yang baik. Seperti sekarang ini banyak kita ketahui berita-berita hoax. Tahu berita-berita hoax? Apa itu berita-berita hoax? Berita yang tidak benar. Jadi untuk menyampaikan informasi kita harus bagaimana? Harus benar-benar informasi itu terjadi. Harus informasinya itu harus yang benar. Jangan nanti menyebabkan hoax. Paham? Paham? Nah, itulah pesan yang dapat kita ambil supaya anak-anakku semuanya untuk menyampaikan informasi kepada orang lain supaya berhati-hati. Nanti terjadi pertikaian. Nanti dijadikan jadi berita hoax. Paham? Paham? Oke. Pelajaran kita selanjutnya adalah tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Jadi baca bukunya di rumah, biar lagi untuk belajar supaya cita-citamu apa yang kamu inginkan dapat tercapai. Nah, sekarang silakan tutup bukunya. Nah, kita bernyanyi yang merah sedangkan dulu.
berdoa dulu. Elizabeth, pimpin doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami ucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami sudah selesai belajar, berkatilah kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih. Selesai.